Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Pak Edi, di tengah adanya permasalahan bahwa banyak sekali hak buruh terkait dengan THR tahun lalu yang belum tuntas, tapi juga pengusaha banyak yang masih kesulitan menghadapi pandemi. Ini kemudian ada Pak Menko melemparkan wacana untuk membuat peraturan bahwa THR itu harus dibayarkan secara langsung dan penuh begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya, apakah pernyataan ini apakah benar-benar berlandaskan pada belajar dari tidak suksesnya cicilan THR tahun lalu, atau lebih karena pemerintah saat ini sedang berusaha supaya banyak uang yang beredar di tengah masyarakat dengan cara meminta pengusaha membayarkan THR secara penuh dan langsung demi mendongkrak sebenarnya perputaran ekonomi negara, begitu? Saya kira kalau pertimbangan Pak Menko lebih kepada hak pekerja ya, saya kira. Jadi kalau menggerakkan perekonomian itu memang menjadi kepentingan kita bersama ya. Tetapi kita tahu bahwa persoalan di dunia usaha itu kan ada di supply kalau dan ada di sisi demand. Tadi yang saya sebutkan ada kemudahan dari permodalan, dari kredit, jaminan kredit, insentif usaha itu kan di supply, di produksi gitu ya. Nah, persoalan yang kita sedang hadapi dan itu tidak mudah itu di sisi permintaan, di sisi demand. Karena apa? Karena pembatasan mobilitas. Karena meskipun kalau kita lihat data-data penanganan COVID sudah agak lumayan gitu ya, sudah membaik, vaksinasi sudah berjalan baik, tetapi memang mobilitas masyarakat kan belum sesuai dengan belum kembali kepada kondisi sebelum pandemi gitu kan. Meski Jakarta sudah macet tiap hari ya Pak ya? Ya, jadi pemerintah menyadari bahwa memang perekonomian belum sepenuhnya pulih gitu. Sehingga yang menjadi pertimbangan utama saya kira adalah hak pekerja, dan itu dijamin oleh peraturan, dijamin undang-undang bahwa itu akan diberikan. Cuman teknisnya bagaimana itu yang nanti akan diatur oleh Kementerian Tenaga. Secara prinsip sih harus diberikan ya. Ya, secara prinsip memang itu adalah hak para pekerja. Tapi bukankah ketika ada uang secara jumlah besar beredar berupa THR ini, kemudian secara otomatis demand itu juga akan naik, sehingga ini yang jadi benar-benar jadi pelumas perputaran ekonomi? Ya, itu benar, dan itu juga akan sangat senang pemerintah kalau misalkan perekonomian kembali berputar. Tapi dicicil atau tidak itu kan pengaruhnya tidak terlalu besar ya, karena itu hanya masalah timing saja kan. Kalau yang dipersoalkan adalah dicicil atau tidak, bukan diberikan atau tidak, karena kan sudah dijamin oleh peraturan bahwa itu akan diberikan. Nah, kalau persoalan dicicil kan persoalan belanjanya kapan gitu ya, mungkin nggak semuanya gaspol ketika menjelang Lebaran, tetapi juga ada yang sesudahnya atau nanti. Saya pikir itu masalah timing saja. Kalau dampaknya terhadap daya beli nggak terlalu besar. Iya. Nah, kalau kemudian ada perusahaan yang misalkan tidak terdampak pandemi, terus nanti ikut-ikutan mengajukan cicilan THR, apa yang terjadi? Nah, itu yang tadi disampaikan Bu Mira, saya kira sangat setuju. Ini menjadi tantangan ya. Saya kira kita semua akan mendorong Kementerian Tenagakerjaan dan Dinas Tenagakerjaan di pemerintah daerah untuk membuka pengaduan. Saya kira jalan tengahnya di situ. Jadi nanti kalau masyarakat atau teman-teman pekerja melihat ada perusahaan yang sebenarnya mampu, tetapi menggunakan celah nanti kalau misalkan akan ada aturan seperti tahun lalu boleh dicicil dan sebagainya, padahal sebenarnya dia mampu memberikan sekaligus, dilaporkan saja, dan kewajiban pemerintah untuk memeriksa ya, mengecek bersama-sama pekerja. Kalau memang mampu ya harus memberikan secara sekaligus, tapi kalau memang tidak mampu dan mampunya mencicil ya harus diberi kesempatan. Kita harus realistis karena perekonomian memang belum pulih sepenuhnya. Pak Budi, mendengar penjelasan ini, opsi cicil masih terbuka tampaknya. Ini kan kita masih menunggu proses. Apa yang bisa Anda sampaikan? Iya, Mbak. Pertama mungkin saya harus kembali menegaskan terima kasih tadi kepada pandangan Bu Mira. Bahwasannya tidak semua pengusaha itu pikirannya mau ngemplang kok. Itu ya mungkin harus saya garis bawahi. Dalam diskusi kami dengan ketua-ketua asosiasi, ada beberapa asosiasi yang mengatakan kami siap membayar, dan kita juga bayar.
perusahaan di tempat saya bekerja pun tahun lalu membayar penuh seluruhnya dan seterusnya. Itu hal yang pertama. Jadi kembali saya sepakat dengan Pak Edi, kan isu membayar atau kemudian mencicil, karena tetap kita upayakan, itu kan urusannya cash flow. Kalau tidak ada uang mau dipaksa seperti apa ya nggak bisa, kan seperti itu. Nah jadi tadi saya sudah mengatakan, bahwasannya yang diusulkan Pak Edi betul sekali. Kalau pemerintah sebagai pemilik negara ini, sebagai pengawas, ya saya kira di situ letaknya bagi apa namanya perusahaan yang mampu tapi nakal ya diketok aja. Tapi kalau masih merumahkan karyawannya, gimana harus bayar THR? Memperkerjakan karyawan sendiri belum bisa. Pak Budi, jadi begini. Saya kira seperti itu. Ini kan memang pandemi, semua orang juga paham pasti ada yang terdampak, ada yang ringan, ada yang jauh lebih merosot dibanding yang lain begitu. Tapi kalau dari Apindo sendiri, apa yang akan dilakukan untuk mungkin advokasi, mendampingi para pengusaha-pengusaha yang sampai saat ini memang paling terdampak pandemi? Iya, kalau kami sendiri karena Apindo sebagai asosiasi terus-menerus memberikan masukan-masukan ke pemerintah dari berbagai macam lini ya untuk bisa membuat regulasi-regulasi support supaya kita bisa lebih cepat lah maju. Tapi kembali seperti yang Pak Edi sampaikan, mau ada support seperti apapun kalau demand-nya belum tumbuh ya nggak jualan apa-apa, Mbak. Memang isu terbesar kita bagaimana meningkatkan confidence masyarakat untuk berbelanja. Untuk demand bisa tumbuh kalau THR dibayarkan penuh, lalu para karyawan dan buruh berbelanja banyak loh Pak. Nggak bisa begitu kembali. Ya ini lingkaran setan ya. Kalau THR mau diberikan, tadi kembali, kalau isu daripada kami adalah cash flow, terus bayarnya pakai apa? Kan begitu. Jadi kembali saya kira apa yang disampaikan Pak Adi sudah tepat lah. Ya, Bu Mira, tadi Anda menyampaikan bahwa masih banyak dari anggota asosiasi para karyawan, para pekerja yang belum mendapatkan hak THR-nya secara penuh dari tahun lalu. Kalau boleh dibagi datanya, ada berapa yang di bawah asosiasi Anda, Bu Mira, yang mengalami hal seperti itu? Yang pertama saya ingin menyampaikan jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama yaitu pemerintah, yaitu mengeluarkan surat edaran bahwasannya THR itu bisa dicicil, itu jangan pernah melakukan itu lagi. Karena yang kemarin tahun 2020 saja anggota kami ini betul-betul sangat menderita karena belum dibayar, jangankan dicicil, nggak dibayar sama sekali gara-gara surat edaran tersebut. Lalu sanksi yang dari pemerintah pun tidak ada. Tadi Pak Budi menyampaikan getok aja. Siapa yang mau getok Pak? Nggak ada yang berani gitu loh. Orang ngadepin pengusaha kok. Dan tidak semua, yang kedua, tidak semua pengusaha itu masuk ke dalam, tergabung ke dalam anggota asosiasi pengusaha Indonesia atau Apindo. Banyak benar. Termasuk even siapa yang mau getok BUMN dan BUMN. Yang ketiga, sesungguhnya ketika THR itu dibayar itu adalah hak yang seperti tadi Pak Edi sampaikan. Hak pekerja nggak boleh dimain-mainkan. Nggak boleh dilanggar. Kemudian juga yang keempat, saya kira ini membantu Menko Perekonomian juga Pak Erlangga. Ketika THR ada, tidak dicicil, itu kan sebenarnya sungguhnya berdampak besar untuk meningkatkan roda ekonomi, daya beli meningkat. Gitu loh. Ini yang seharusnya digayung bersambut positif ketika Pak Jokowi punya semangat untuk bahwasanya peningkatan ekonomi di awal tahun 2021 itu ada. Karena kuartal ketiga dan keempat di tahun 2020 sudah ada angkanya. Lalu yang kelima, ditanya anggota ya. 80% anggota kami dari seluruh Indonesia itu sampai sekarang belum dibayarkan dan sampai sekarang kami masih menuntut keadilan. 80% ya Bu ya? 80% dari total anggota jumlahnya? 1 juta lebih, kami itu belum dibayarkan. Nah terus kemudian kami udah nuntut keadilan kemana-mana, termasuk kepada Kementerian Tenaga Kerja, gak ada yang getok. Rata-rata ini perusahaan apa yang masih nunggak? Satu garment, kedua tadi percetakan, kemudian kalau tadi pariwisata hotel, itu jelas-jelas mereka kolaps dan betul-betul pekerjanya juga orang dari PHK kok, kan tutup semua hotel-hotel itu. Artinya nggak ada juga tuntutan, nggak bisa dituntut. Lalu ada retail juga, restoran gitu ya, yang perusahaan terkenal tuh sampai sekarang juga belum bayar, perusahaan asing, ini juga belum bayar sama sekali gitu ya.
Nah ini juga mau gimana? Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Gitu loh. Jadi janganlah membuat satu keputusan yang sekira-kiranya itu malah makin blunder dan malah makin menyengsarakan para pekerja atau buruh di Indonesia. Saya jadi punya pertanyaan terakhir buat Pak Edi. Tadi dari pernyataannya Pak Budi dan dari pernyataannya Bu Mirah, kalau misalkan memang ada pengusaha nakal, Pak Budi tadi bilang ya getok aja. Tapi Bu Mirah bilang siapa yang berani, apalagi kalau udah ada hubungannya dengan BUMN dan anak perusahaan BUMN. Jadi dari pemerintah, skema untuk menghukum pengusaha yang nakal, yang sebenarnya tidak terlalu terdampak pandemi, tapi mengulur-ulur waktu untuk membayar THR, hak para pekerja, itu apa Pak? Ya saya kira itu domainnya pemerintah ya memang ya untuk misalnya Pak Budi menggetok itu memang pemerintah. Nanti jangan masyarakat sendiri yang menggetok nanti jadi anak. Itu domainnya pemerintah dan pegangannya ya peraturan yang ada dari sanksi administratif kan sudah ada. Nah, karena domainnya pemerintah apa kira-kira? Ya, bagaimana cara mengetoknya? Persoalannya bukan itu. Sebelumnya kan sebelum pandemi kan kita tidak terlalu punya masalah besar seperti ini kan. Jadi pertanyaannya itu adalah apakah yang katakanlah belum membayar atau belum melunasi cicilan THR itu benar-benar terdampak atau tidak. Kalau mereka benar-benar terdampak dan memang tidak mampu, itu mau diapakan kan sulit. Kalau jadi tidak, yang bisa dilakukan bagaimana? Kalau tidak ya benar-benar terdampak pandemi, sebenarnya betul. Keuangan Jadi baik-baik artinya aja? mereka nakal kan. Nah ini tugas pemerintah untuk menindak sesuai dengan peraturan undang-undang. Saya kira kita sudah jelas ya di dalam peraturan pemerintah. Sekarang PP 36 dulu PP 78 ya sekarang. Oke, yang kami tahu adalah bahwa ada denda paling tidak 5% dari jumlah seluruh THR begitu ya. Ini akan ditegakkan ya kalau nakal ya? Ya artinya sanksi administratif. Tapi kan kembali ke tadi lah kalau bayar aja nggak bisa gitu kan harusnya teorinya kan dia juga nggak bisa bayar denda. Kecuali yang nakal. Kalau yang nakal memang harus bayar plus dendanya. Saya kira itu jelas ya. Oke, Pak Edi terima kasih, Pak Budi terima kasih, Bu Mirah juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Semoga ini keputusan yang terbaik untuk kita semua, baik para pekerja dan juga para pengusaha, semuanya demi perekonomian Indonesia yang bisa bergerak lebih maju lagi. Terima kasih Bapak-bapak dan Bu Mirah. Selamat malam.